berada di Markombu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi Markombur pada sore hari ini. Kita akan membahas mungkin isu-isu yang sangat tren pada sore hari ini. Ingat pemirsa, bagusan kita di rumah aja lah lihat TV ya, karena di luar lumayan panas ya, kayak dicabik-cabik ini. Betul. Kulit kita ini ya pemirsa. Nah, kali ini saya Putra Andika Siagian, tidak sendiri. Nanti kita akan bahas temanya, saya ditemani oleh ya siapa lagi kalau bukan Zizi. Silakan Zizi. Iya Bang Putra, terima kasih banyak. Senang sekali hari ini bisa menemani Bang Putra ya di Malika bukan di Markombur. Dan tentunya hari ini kita membahas topik yang menarik, di mana ini menjadi sebuah hal yang perlu juga ini untuk digebrakan. Kalau ngomongin soal sektor pertanian Indonesia, pastinya wah kalau pertanian Indonesia itu kaya banget ya. Dan itulah menjadikan kenapa Kementan hadir melihat ada potensi-potensi untuk pertanian ini semakin baik nanti ke depannya untuk generasi muda yang mendatang, pastinya ini juga harus digebrakan. Untuk itu Kementan memfasilitasi dan juga memberikan kontribusi nyata ini dari pemerintah sendiri, hadir terjun langsung untuk memberikan program-program terhadap para entrepreneur muda yang hadir di bidang agro. Nah, ngomongin soal ini juga, tapi sayang sekali ini masih banyak sekali kalau dilihat kurang sekali, ada 21, hanya 21 generasi milenial yang masih sadar akan hal ini. Tapi nggak menutup kemungkinan masih banyak sekali pastinya spirit yang dilahirkan dari agropreneur muda ini untuk bisa ikut terjun langsung terhadap pertanian. Apalagi kalau ngomongin soal industri, revolusi industri 4.0 yang semakin berkembang dengan teknologi yang juga mengiringi ini, tentu ini menjadi peluang harusnya ya. Nah, betul sekali Bang Putra. Apalagi kalau kita melihat seperti amanat dari Undang-Undang Nomor 19, ada undang-undangnya ternyata Bang Putra, tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani. Nah, kita bisa lihat sendiri undang-undang aja tuh sudah sangat memperhatikan pertanian di Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, kalau ngomongin kayak gini, ini kan mungkin petani sekarang ini ya mungkin 10 tahun kemudian ini kan regenerasi ya Bang Putra. Hadir nih para anak-anak muda di agropreneur ini. Nah, ini yang kita bahas, seperti apa sih kira-kira spirit dari mereka nih. Tema kita kali ini adalah spirit agropreneur muda yang nantinya akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah kita hadirkan. Ada siapa Bang Putra, silahkan. Nah, di samping abang ini adalah pengusaha muda pemirsa ya kan. Pastinya masih muda ya kan. Bang Syahreja Uthman selaku agropreneur ya. Silakan. Assalamualaikum Bang. Ya, ini dengan Bang Syahreja nanti akan dibahas ya, di kulik-kulik nih Zi nanti. Apa sih usaha yang berhubungan dengan agropreneur ini, pertanian ini benar-benar menguntungkan atau tidak? Nah, gitu ya kan? Supaya para pemirsa nanti, anak-anak muda ini mau ikutan belajar nih sama Bang Syahreja ya kan? Jangan sampai cuman segelintir orang aja nih memanfaatkannya. Ya kan? Silakan, di samping Zizi ada siapa? Nah, kalau di samping Zizi, kita hadirkan juga akademisi yang akan memberikan perspektifnya terhadap agropreneur muda ini gimana nih kira-kira, apakah baik atau tidaknya, nanti kita bisa bahas dan kita bisa tanyakan langsung kepada Ibu Amelia Zulianti Siregar MSc PhD. Halo Ibu, apa kabar? Halo, salam sehat, selamat sore. Saya sehat, sehat selalu kita untuk semua. Alhamdulillah. Siap-siap ya Bu ya, nanti nge-spill ininya ya kan, ilmunya mengenai agropreneur muda ini. Banyak nih bakal ditanyain kalau ada Bang Putra sama Zizi ini, banyak dulu pertanyaannya. Mungkin kalau nggak dibatasin waktu 1 jam kita bakal banyak nanya ya Bang Putra. Banyak nanya, soalnya banyak ilmu ya kan. Betul sekali, tapi kita kasih kesempatan untuk Bang Putra ya. Baik, yang tua duluan. Biasa ya. Ada yang tua duluan Ji ya, sabar Ji ya. Yang tua. Baik, kita ke pengusaha muda kita dulu nih lah, Bang Syahreja Uthman ini kan selaku pelaku agropreneur ini ya. Mungkin kan Bang di luar sana masih apa ya, masih kayak khasnya kesannya itu kalau anak-anak muda mau berbisnis yang berhubungan dengan pertanian itu rasanya nggak untung nanti, untungnya lama. Nanti kalau kena wabah, kena ini gitu ya kan. Kemudian masih mereka pikir bisa 6 bulan kemudian baru bisa menghasilkan, bisa 1 tahun. Nah ini mungkin Bang Syahreja bisa menceritakan sedikit aja ya kan, nge-spill mungkin mengenai
motivasi abang nih kan, kenapa memilih jalur sebagai agropreneur ya kan? Padahal banyak nih usaha-usaha lain. Iya, Nah, zaman sekarang ini kan lebih bagus jualan di TikTok, di media sosial aja gitu ya kan, daripada di agropreneur ini. Mungkin silakan Bang Reza. Ya, jadi sebetulnya usaha saya tuh di kopi, komoditi kopi. Nah, saya lebih ke produksi hasil, jadi setelah dari hasil pertanian, saya mengelola jadi roast bean, terus dijual. Nah, kami jual juga sekarang udah sistemnya udah online, udah offline, udah ngikutin perkembangan zaman. Nah, soal teknologi juga sekarang udah banyak membantu kan untuk berhubungan dengan petani-petani. Berarti dari bahan kopi mentah gitu? Iya, dari mentah. Baru diolah dengan berbagai macam proses gitu ya? Oh, seperti itu ya? Ya, Ada sini kreativitasnya berarti. Silakan Bang Reza. Ya, sekarang juga udah banyak proses-proses kopi ya, orang-orang anak-anak muda sekarang ini udah banyak juga yang mau ngeproses kopi di perkebunan, nanam dan ngeproses hasil tanamannya. Oh, mereka langsung gitu? Oke. Terus kualitas sudah jauh meningkat lah dibandingkan dulu untuk kualitas kopi Indonesia. Apakah karena udah ada teknologi itu Bang? Iya, jadi karena ada teknologi orang lebih gampang untuk menggapai. Dulu kan agak susah kan kita mau komunikasi sama pihak kebun untuk nyari bahan baku tuh agak susah. Kalau sekarang lebih jauh dipermudah lah. Kalau misalnya untuk mengolah bahan baku yang tadi ya kan, namanya kopi biasa aja semua ya kan rasanya. Tapi kenapa bisa di tangan Bang Reza ini bisa pesat nih ya kan? Jualnya, iya, nilai jualnya itu tinggi. Itu. Apa yang membuat beda ini Bang? Pertama kita harus nentuin standar kualitas kita, apa yang mau kita sajikan sama pelanggan kita nih. Soalnya beda-beda customer tuh beda-beda keinginannya. Berarti ada klasifikasinya ada, gitu ya? Ada. Okay. Ada yang mau murah, ada yang mau enak, ada yang mau murah dan enak. Nah, itu yang kita harus nggak mau bayar ada nggak? ada lah pasti. Itu Bang Putra banget Iya, ya. bukan saya. Nggak ya, beda. Orang lain di luar sana ya. Silakan. Jadi kalau kita mau ngambil pasar tuh lebih banyak sebetulnya ke pasar yang kalau sekarang ini menengah ke bawah. Oke, berarti itu dia harganya pun terjangkau, tapi rasanya masih masuk lah. Masih masuk. Berarti harga kaki 5 rasa bintang 5 gitu Rasa ya? bintang 5. Cuman terkendala karena harga kopi setiap hari pun bisa naik sekarang. Komoditi ya. Karena juga hasil panen kita nih kan masih belum stabil nih. Banyak yang masih jadi pertanyaan, kenapa hasil produksi kopi di Indonesia ini masih kurang. Sedangkan jumlah lahannya itu jauh lebih besar dibandingkan Brazil. Tapi kayak Indonesia cuma bisa ngasilin setengah dari pohon kopinya di Brazil. Waduh, berarti Brazil itu isinya kopi semua. Saking kan besarnya mungkin aja. Karena dia terkenal jadi negara kopi, jadi abang berpikir seperti itu gitu ya. Pikir gitu. Padahal kita pikir dia coba main bola aja ya kan. Iya, ternyata banyak kopi hal-hal di sana. Nah, kita sebentar tahan ke Bang Reza. Satu lagi nih Ji, untuk Bu Amel. Dikasih kok Bang Putra, nanti baru juga Ji ya. apa-apa. Bu Amel selaku akademisi mungkin melihat perkembangan sekarang nih anak-anak mahasiswa ya kan Bu. Mungkin dilihat di kampus sana sudah ada nggak Bu kemauan pengen mereka tuh ya oke lah aku bergerak di bidang agropreneur inilah, nggak usah yang macam-macam dulu, nggak usah bekerja dulu, kita dari semenjak mahasiswa ini sudah mungkin dibuat pelatihan-pelatihannya. Itu gimana Bu? Mungkin di kampus sudah ada yang seperti itu Bu? Iya. Terima kasih Bang Putra. Saya ingin menanggapi, sebenarnya agropreneur ini kan terlahir dari kelompok yang muncul sekarang itu generasi muda yang dimulai dari baby boomer ya, yang pertama, kemudian masuk ke generasi X yang lahir tahun 65 sampai 80, kemudian ke generasi Y yang lahir 81 sampai 94, kemudian generasi Z ya, mungkin generasi Z ini Bang Putra dengan Mbak Zi yang sudah ada belum ya? Saya yang Z ya, Mbak Z. Yang terakhir, Boomer ya? Boomer ya? Baby boomer. Kemudian masuk terakhir itu generasi Alpha yang sekarang itu adalah kelompok yang terakhir dari 2011 sampai 2000 seterusnya. Jadi kalau cerita tentang ini sebenarnya peluang itu sudah muncul di universitas karena kita ada satu mata kuliah yang namanya kewirausahaan. Jadi di semester mulai dari semester 6 atau 7 itu ya biasanya mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa. Jadi kemudian mahasiswa memiliki imajinatif, kreatif, inovatif untuk
melakukan proses menggali multitasking yang ada pada mereka, termasuk multi talentsnya. Jadi program sekarang itu untuk contoh ya, kita di Fakultas Pertanian kita ada kewirausahaan, tapi nanti boleh saja anak-anak itu bergeraknya di bisnis ekonomi, penjualan, marketing, atau juga di komoditas. Tapi memang setiap anak-anak itu, mahasiswa kita itu diharapkan bisa menghasilkan suatu produk di mata kuliah tersebut akhirnya, dan mereka melakukan proses penjualan langsung, direct selling kepada masyarakat. Dan itu sudah mulai 3 tahun terakhir ini sudah mulai diaktifkan untuk materi tersebut. Itu salah satu contoh. Contoh yang lainnya itu sekarang mahasiswa dilakukan proses penggalian potensi inovasinya dengan cara diberi permodalan juga. Contoh, karena kebetulan di Kementerian Pertanian ya, nanti kita kaitkan ke sana, ada program kewirausahaan muda entrepreneurship ya. Jadi mereka dibantu pendanaan itu, dan dari pendanaan itu mereka harus melakukan proses mulai dari bisnis plan-nya, kemudian merencanakan jualannya, kemudian produktivitasnya, dan berkesinambungan. Dan itu bisa dilakukan sejak udah 3 tahun terakhir ini. Wah, udah dikasih Semakin ilmunya, berkembang. Iya. dikasih ilmunya pemirsa, dikasih modalnya lagi. Iya. Ya kan? Kalau nggak mau udah, aduh gimana ini. Betul sekali. Dan ternyata benar ya, sesuai yang tadi yang disampaikan di awal sama Zizi tadi, ada terkait dengan Undang-Undang yang nomor 19 tahun 2013 itu benar ya Bu. Iya. Artinya pemerintah dalam hal ini Kementan sendiri Aware, memang ya. hadir untuk memberikan Iya. program-program. Nah, untuk program-program pendanaan ataupun program-program lainnya ini seperti apa Bu? Apakah memang sudah sampai di kita di Sumatera Utara, di kampus barangkali? Gimana Iya, nih Bu? ada. Ya, saya menindaklanjutin program tersebut juga dikembangkan dari Kemenristek Dikti. Ada program namanya adalah Program Kreativitas Mahasiswa, PKM. Jadi program tersebut bisa dalam bentuk riset, bisa dalam bentuk entrepreneurship, bisa dalam bentuk ide, gagasan. Oh, bebas ya, Bebas berarti, sekali, ya. dan itu dipertandingkan untuk seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang memang biasanya punya talent, punya multitasking, punya imajinatif, kreatif, dan inovatif ini selalu ikut dalam program tersebut. Dan ini adalah salah satu cara pemerintah kita melakukan proses untuk membina dan menggali potensi yang ada. Selain itu juga ada pendanaan-pendanaan CSR begitu ya, juga dari kementerian, kemudian dari BUMD, kemudian juga dari mungkin dari pemerintah kota, kabupaten, dan lain sebagainya untuk mendampingi terhadap program entrepreneurship. Ini terbukti setiap kali kegiatan penjualan atau UMKM, contohnya baru-baru ini kan kita ada tuh di daerah di Lapangan Merdeka, kemudian juga di Istana di muka Istana Maimun ya, itu ada program UMKM, dilakukan proses berjualan menggunakan tapak tanpa pembayaran. Jadi hal seperti ini memang harus kita dukung untuk generasi muda kita, begitu. Iya. Yang dari Bank Indonesia itu kalau nggak Ya, salah. benar, dari Bank Indonesia. Ini luar biasa sekali ya, artinya pemerintah juga sudah memberikan fasilitas dan tinggal bagaimana anak muda atau generasi muda ini bisa hadir terkait dengan hal ini. Nah, Bang Eta sendiri nih, saya ke Bang Eta nih. Bang Eta kan sudah memang melakukan lah ya, sudah menjadi aktor dalam entrepreneur yang berkaitan dengan pertanian ini sendiri. Nah, gimana nih Bang kalau melihat anak muda yang semangat ini ya, apalagi memang sudah ada dukungan dari pemerintah ataupun dukungan dari stakeholder lainnya dalam hal ini. Mungkin ya kalau kita bahas tadi ada banyak sekali program-program yang diberikan dari pemerintah dan juga di kampus-kampus seperti itu juga sudah ada ya Bu. Gimana Sudah nih ada. Bang Eta menanggapi hadirnya dari teman-teman yang ikut dalam agropreneur ini? Ya udah mulai banyak sih sekarang anak-anak muda yang udah mau ikut ke bahasanya biasa hilir ya Bu ya. Iya, hilirisasi. Perkebunan. Kalau dulu kan mungkin orang mikir kalau kerja ini harus di kota, tapi enggak, rupanya di desa itu juga bisa menghasilkan. Kalau kita sekarang orang udah lebih peduli sama kualitas, orang lebih lebih memilih-milih sekarang. Jadi semakin tinggi kualitas, semakin tinggi juga harga jualnya, semakin banyak juga penikmat kopi baru. Yeah. Nah, ini pertanyaannya juga nih, kenapa akhirnya memilih di sekian banyaknya Ya, sektor komoditi. pertanian, kenapa Ya. komoditinya Harus yang kopi. dipilih kopi nih Bang Eta? Tadi pasti ada sesuatu hal yang mungkin jadi alasan yang oke banget nih akhirnya memilih. Gimana nih Bang Eta? Jadi dari dulu tuh aku suka kopi ya, walaupun nggak sesering dulu, tapi pemahaman tentang kopi dulu tuh memang salah kali lah sama yang udah diketahui sekarang kan. Jadi dulu tuh memang suka kopi, terus mikir kan nggak mau mau kedepannya nih mau nggak mau kerja, maunya usaha.
apa yang cocok kira-kira untuk diusahain, aku milih apa yang aku suka, karena katanya John Lennon tuh do what you love, love what you do. Kerjain apa yang kita Asik. suka, bakal happy selamanya. Oke, Seperti jadi itu itu ya. alasan utama ya, akhirnya memilih dengan kopi. Ada yang mau Bang tanyakan juga nih Zi, sebenarnya Bang Eta ini ya. Iya, Eta. Bang Eta ini apakah ada juga buka kelas untuk para generasi muda ini kan, adik-adik kita ini mungkin supaya bisa jadi ini agropreneur sama lah paling tidak seperti abang kan? Ada Kalau kelas-kelas untuk kelas ada beberapa sih pernah ngebuat kelas. jenis-jenisnya ya, kelas-kelas Jenis-jenisnya berbeda-beda ya. Jadi dulu pernah buat kelas untuk, tapi di penyeduhan kopi, gimana cara menyeduh kopi. Kopi itu memang kalau nyeduhnya beda ya, kalau mutar beda Ada gitu. alat-alat itu ya, tiap alat-alat beda juga. Beda-beda dia. ya. Hasil yang dihasilkan Ada juga nggak beda. nyeduhnya sambil di dalam mulut gitu nggak? Ada Yang bisa dikeluarin, habis itu diulang lagi gitu ya tekniknya. Atau seperti apa? Bercanda. Emang betul beda Bang ya? Beda, Berarti ya. beda. Dan itu teknik itu didapatkan memang dari belajar atau Meja. riset juga sih. Oh, riset. R&D itu perlu. Soalnya tiap kopi itu bisa beda perlakuannya untuk yang lebih bagusnya. Oke, baik. Ci, kita tahan dulu. Kita tanya lagi tentang kopi tadi ya kan? Penasaran nih, Iya, kira-kira apa penasaran. yang membedakan kopi ini, kopi ini, kopi ini. Nanti kita akan bahas ya Bang Putra Iya. ya. Langsung kita bahas. Ya baik pemirsa, kita akan kembali di segmen berikutnya nanti. Mari kita sama dengarkan dulu ini lagu dari Follow Band. Silakan. Ya baik pemirsa, kembali lagi segmen kedua ini akan kita korek-korek lagi mengenai kopi tadi ya Zia. Iya, yang betul, mana Bang Putra. begitu banyaknya komoditi-komoditi yang lain, tapi Bang Reza memilih kopi ya kan. Nah, sebagaimana kita ketahui Sumatera ini kan memang penghasil kopi terbesar gitu ya kan. Nah, bagaimana mungkin Abang menyikapinya? Apakah mudah mendapatkan bahan bakunya atau memang harus berjibaku juga nih, berjuang ya kan, duluan order dulu, kan ada seperti itu ya kan. Ini gimana Bang menanggapinya Bang? Kalau untuk sekarang ini udah lumayan susah sih, karena Susah ya jadinya? susah. Susah ya. Susah. Kalau untuk lokal juga udah rebut-rebutan sekarang. Waduh. Itu tadi karena jumlah kopi yang sekarang ini udah jauh lebih sedikit dibandingkan yang dulu. Terus juga permintaan semakin banyak. Jadi harga tetap naik. Untuk lahan kopi sendiri nggak bertambah Bang rupanya? Bertambah, tapi Permintaan lebih tinggi gitu ya? mungkin karena faktor cuaca ya, iklim. Oh. Hasil produksinya tuh jauh lebih sedikit. Makanya kita ketinggalan sama Brazil tuh bukan dari jumlah lahannya. Kalau jumlah lahan kita menang, tapi jumlah hasil produksinya yang kalah. Oh seperti itu, faktor cuaca juga Faktor menentukan cuaca. ya. Luar biasa, kalau mendung-mendung nggak maksudnya ada bencana alam gitu ya Iya, kan, itu bisa jadi gagal faktor juga panen sih. ya kan. Betul. Dan tadi Bang Eta tadi ada membahas sedikit terkait dengan perbedaan-perbedaan dari kopi ini sendiri. Nah. Baru tahu ya kan Bang Putra kan. Iya. Kayaknya kalau kita biasanya ya sukanya apa, pasti biasanya itu gitu. Tapi Iya. ternyata ada kualitas-kualitas ataupun mungkin ada hal-hal yang menjadikan kopi A dan kopi B ini berbeda. Gimana nih Bang Eta untuk kita sebagai Spill masyarakat sedikit ini ya. tahu nih gimana Jadi nih? kalau kopi ini sebetulnya ada banyak jenis ya, ada empat jenis, tapi yang dijual rata-rata itu cuma dua, Arabica sama Robusta. Paling banyak permintaan di dunia ini sekarang nih Arabica dibandingkan Robusta. Nah, kualitas jenis-jenis kopi juga sekarang udah banyak. Jadi kopi ini kayak orang juga ada generasi-generasinya. Ada first wave itu orang yang masih kopi pakai moka pot, kopinya juga apa yang ada asal jadi aja kopinya. Ya. Terus masuk ke second wave, orang udah pakai mesin, Yes. pakai mesin espresso, udah pakai espresso, tapi kualitas kopinya ya, Langsung jadi ya kan. tapi kualitas kopinya masih gak dipedulikan. Terus masuk zaman sekarang udah mulai banyak third wave yang kopi itu kualitasnya harus bagus, alat-alat yang dipakai juga banyak untuk menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Nah sekarang juga proses kopi udah banyak. Kalau dulu itu cuma ada dry hull, wet hull. Kalau sekarang udah ada honey process, natural process. Oh, banyak Ji ya. Ada juga yang ngambil adaptasi dari fermentasi wine, carbonic maceration. Ada banyak macam lah sekarang, orang udah banyak eksperimen-eksperimen. Baik. Nah, abang ke apa dulu? Ke Iya, Bu silakan, apa Bang dulu? Putra. Bu Amel ya kan. Bu Amel ini kan
Kalau tadi Bang Eta kopi, ya kan? Iya. Kalau di kampus sendiri harus kopi kah atau banyak yang lain? Mana tahu ada yang sawit. Gitu. Iya. Mana tahu ya. Mana tahu ya. Iya, betul. Sebenarnya kan Sumatera, kita kebetulan di Sumatera. Sumatera ini kan terkenal dengan perkebunannya, komoditasnya banyak sekali. Kebun sawit maksudnya. Iya, termasuk kebun sawit. Kita juga punya kebun teh ya. Kebun teh, betul. Teh benar ada di Sidamanik ya. Kemudian juga kita punya kebun coklat. Jangan diabaikan, kita juga punya kebun coklat. Juga kita punya kebun kopi tadi juga termasuk komoditas yang memang digandrungi anak muda zaman sekarang. Tapi jangan salah bahwa coklat dan kopi biasanya selalu bergandeng begitu, selalu sering ya. Nanti juga Mas Eta juga bisa komentari bagaimana kopi selalu sering juga kadang-kadang dikombinasi dengan susu, coklat dan teh juga bisa. Jadi kalau di kita sendiri di universitas, di kampus cenderungnya ya anak-anak saya menilainya ya namanya Gen Z ya, gen yang berhubungan dengan internet, kemudian juga milenial selalunya suka mencoba, namanya inovasi. Kadang-kadang mengkombinasi antara satu minuman dengan minuman lainnya. Maka sekarang komoditas tersebut semuanya berkembang. Jadi kalau ditanya mana lebih banyak apakah kopi atau teh dan lain sebagainya, semuanya sama. Jadi bukan hanya kopi saja. Sekarang permintaan ekspor teh juga meningkat, coklat juga ada. Tapi jangan diabaikan bahwa permintaan perkebunan juga meningkat juga. Dan sekarang cenderung anak-anak muda kita jadi orang yang melalui jasa servis melayani dan kemudian mengembangkan itu untuk menjadi penadah, penampung. Nah sekarang anak muda kita sekarang sana. Contoh Kemenyan. Nah, itu juga belum dilirik begitu ya untuk bidang perkebunan. Contoh juga kayu putih. Udah online sekarang. Sudah ya? online, tapi ya, ternyata kayak cek kodam gitu. Itu lain ya. Permintaan tinggi loh Mas. Tinggi, iya, sampai sekarang kadang-kadang mereka minta kita nggak punya begitu. Ya, seperti itu. Atau juga bawang putih yang sekarang juga sering dijadikan sebagai impor ya. Ya, diimpor malah kan. Nah, itu dia. Jadi hal seperti ini memang sebenarnya perspektif dan perspektif ini untuk komoditas ini berkembang sebenarnya di Indonesia, dan saya pikir tidak semuanya harus jadi PNS dan jadi wirausaha muda juga harus dikembangkan. Wajib, seperti contoh Mas Eta tadi kan salah satu model kita ya. Jadi kita sekarang ini saya selalu mendidik mahasiswa jangan hanya meminta untuk kebutuhan pekerjaan dari pemerintah, tapi kita gali potensi yang ada pada diri kita supaya kita bisa mengembangkan minat dan bakat untuk bidang entrepreneurship ini. Dan dimulai itu dari sejak mahasiswa. Iya, benar. Kalau dimulai dari sejak sudah berumah tangga ini agak berat ya. Karena banyak cicilan. Oh gitu ya, jadi larinya nggak jalan ya. Jadi nggak jalan, ya udahlah nggak usah lah gitu ya kan. Oke, Pak Putra. Baik, jangan sampai ini terjadi ya untuk para ibu rumah tangga ataupun siapapun Anda ya yang masih berumah tangga, boleh nanti mungkin mengikuti jejaknya Bang Eta nih. Oke, nah kita kembali lagi ke Bang Eta terkait dengan banyaknya juga nih kalau kita lihat di Sumatera Utara, di Kota Medan sendiri deh, di Kota Medan ini kan banyak sekali nih menjamur warung kopi ataupun tempat-tempat kafe yang memang menyediakan kopi. Tapi gimana nih strategi khusus yang mungkin Bang Eta ini pastinya punya lah ya untuk bisa bertahan di dunia agropreneur ini sendiri. Gimana nih Bang Eta? Kalau bicara tentang strategi banyak lah, tiap-tiap kita juga harus adaptasi kan sama perkembangan zaman sekarang. Kalau dulu, kalau aku nih betulan dari bawah nih mulainya nih. Oh dari bawah, dari basement berarti? Bukan. Dari bawah dulu. Betul-betul mulai dari awal itu teknik marketing juga dipakai semua, kayak door to door, kita langsung ke coffee shop. Karena aku dulu sebelum buka coffee shop jualan biji kopinya dulu. Oh, jualan biji dulu. Biji kopi. Biji kopi gitu ya. Jualan biji kopi. Jadi door to door. Terus mulai buat banyak ikutin kompetisi. Ya, disitulah belajar ya, harus lebih beda ya kan? Ikutin kelas-kelas juga untuk meningkatkan pengetahuan. Terus jangan lupa kalau kita ngambil kelas atau apa gitu, kita juga harus implementasikan sama usaha kita juga supaya lebih bagus. Iya, karena kalau dulu kan kita minum kopi hitam gitu aja. Sekarang ini wah, kita harus punya ciri khas sih, jangan sama. Ada yang bisa gambar bunga, ya kan Bu, gambar Ultraman, nggak ada ya. Ribet gitu ya. Betul Bang Putra. Baik, nah kita kembali lagi ke Ibu Amel nih terkait dengan langkah strategis untuk pembangunan sektor pertanian ke depan yang supaya teman-teman kita yang generasi muda ini bisa juga nih ikut serta seperti Bang Eta langsung terjun kepada
hal-hal yang memang berkaitan dengan sektor pertanian ini sendiri. Seperti apa nih Bu kira-kira langkah-langkah yang memang harus kita lakukan ini? Silakan Bu Amel. Jadi sebenarnya langkah pertama itu kita harus mengenali potensi diri kita dulu pertama ya. Karena jiwa entrepreneurship ini memang ada dua, bisa diasah atau bisa diturunkan, diwariskan begitu ya. Jadi kalau memang diasah berarti tidak tahu, mau belajar menjadi tahu, jadi dia belajar untuk proses agropreneurship ini. Setelah dia sudah tahu bahwa ternyata dia ada di sana, maka dia harus meningkatkan kemampuannya, skillnya. Skill itu dari segi pengetahuan ya tentang suatu komoditas yang akan dia geluti, kemudian dari segi marketingnya, kemudian juga dari produk. Kita juga harus belajar marketing produk, karena packaging, contohnya barang yang mau kita jual, selling direct marketing kita juga harus lakukan, belajar tentang bagaimana, termasuk juga belajar TikTok. Jadi kadang-kadang anak mahasiswa saya suruh belajar juga harus TikTok, karena kan menjual itu barang sekarang kan semuanya melalui IT kan. Yes. Jadi IT itu Media ya sosial, termasuk ya. salah satu dengan cara menguasai berbagai macam cara produk yang ada dengan cara penjualannya secara online begitu. Kemudian setelah yang kedua itu, yang ketiga mereka juga harus memiliki kemampuan bahasa, saya pikir. Kenapa? Seperti contoh barang-barang yang sekarang banyak kita produk, tapi ketika prosesnya mau dijual orang asing atau mau dijual ke luar negeri atau juga ekspor, pengetahuan bahasa kita tidak ada. Pakai Iya, bahasa ya. juga harus. Makanya anak-anak muda sekarang Untuk delivery-nya. iya, harus delivery untuk itu, menguasai bahasa. Jadi proses ini semua akan terakumulasi, bersinergi sehingga akhirnya bisa mengembangkan potensi tadi. Jadi saya pikir ini harus penting. Kemarin kita lihat itu yang lagi viral bawang hitam katanya. Iya, bawang hitam kan. Jadi salah satu cara itu untuk penyakit asma katanya atau penyakit pernapasan. Bawang hitam itu diproduksi dan dijual. Tapi kalau kita umpamanya seperti contoh aja lah, ada teman saya pengusaha, karena saya juga termasuk punya usaha juga. Jadi seperti itu kita kembangkan semuanya. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa kita jual, kita belajar bahasa, kemudian kita harus tingkatkan kemampuan pengetahuan kita, dan juga kita harus menggali potensi tersebut dengan belajar. Salah satu contohnya, dulu saya ibu-ibu tapi mau juga bisnis. Jadi belajar di Google itu dulu ada program, mungkin itu juga pernah ikut, gratis memberdayakan itu. Jadi kita lakukan begitu. Oke. Jadi banyak sekali pemberdayaan yang dilakukan juga ya Bu ya. Memang harus dari kita sendiri Bang Putra. Nah ini mungkin di hadapan kita ini ada yang beda Beberapa nih. contoh. Iya, ada barcon ya kan. Iya, barang Mungkin contoh. boleh ini ya, iya. di Ini salah satu. To shot apa Iya. tuh? Zoom ya, Ini di zoom. salah satu barangnya kan. contohnya. Nih. Sumatera itu terkenal dengan bawang samosir. Bawang Saya sudah samosir. hampir samosir, agak berbeda dengan bawang biasa yang Beda kita dia, lakukan ya. Jadi ini adalah salah satu produk yang kita kembangkan, itu namanya Ragasura. Namanya ini adalah sebenarnya produk yang dikembangkan, produk dari USU. Saya tidak boleh sebut judul, tapi namanya saja. Ini khas samosir. Kenapa? Ini pasti berbeda dengan bawang-bawang yang ada. Kalau bawang biasa, dia biasanya bawang tersebut besar tapi tidak ada aroma, tidak berbau. Ini wangi sekali, enak, aromanya tajam, ragup, gurih sekali. Ini nanti jadikan contoh spesimen untuk dikasih bagi ini ya. seperti itu. Ini contoh satu. Satu lagi, Ini produk Bu. yang salah satu. Ini juga ada kopi. Tadi Eta juga cerita kopi. Kopi yang terkenal itu Arabica. Kita banyak Arabica, kita ada di Simalungun, ada di Humbahan. Itu sudah jadi serbubuk lah ya. Ya, ini sudah jadi bubuk. Ini tinggal diseduh dan diminum. Nah, jadi nyeduh kopi itu kalau Bang Putra buat kopi biasanya air panas di kaco ya? Iya, kayak gitu. Salah ya Bang Ekta ya. Seharusnya ya. Salah dimasak Bang Ekta ya. Kopinya dimasak dengan airnya. Nah, ini salah satu yang sederhana sekali contohnya. Jadi air dimasak dengan kopinya baru diseduh. Itu baru benar. Nah, itu iya. contoh. Satu lagi tuh, Bu, yang satu itu- lagi ini beras merah. Ini beras merah Oh, ini silotik. beras merah. Iya. Ini beras merah yang memang khas dari salah satu kampung kita yang ada di Madinah, dan ini spesifik lokal. Masih banyak sekali produk-produk dari bidang pertanian bisa kita gali. Mungkin khususnya bisa di Sumatera. di itu, Bu, bisa ditunjukin gitu beras merah. Ini gitu. udah dikunci Oh, Mas, dikunci, udah oh produk. iya, udah dikunci Jadi seperti ya, itu ya. selling Jadi lagi ya. selling ya. Jadi kita semuanya harus melakukan proses seperti ini. Jadi kalau dibilang anak muda, ibu-ibu, siapapun kalau memang punya minat bakat untuk jualan, jangan pernah malu. Saya selalu menyampaikan kepada siapapun, ini bisnis, jualan itu pekerjaan yang terhormat. Kalau mau kaya, ya harus bisnis begitu. Iya, Gitu. ya, betul. Oh, banyak ya, bawang ada. Contoh, ya, Ini hanya sebagian, Bu ya. Iya, masih ada sebagian. satu kontainer lagi ya di parkiran. Nggak mungkin
Komoditas Ibu ini rupanya mau jualan di sini. Bercanda ya, Bu. Enggak, Jangan enggak, marah ya, iya, Bu. enggak. Ini produk-produknya dari mahasiswa yang buat atau? Bukan, kita UMKM Universitas Sumatera Utara mendampingi mereka. Ada pusat inkubasi berarti ya. Inkubasi, kita punya inkubasi seperti itu. Jadi selain membina yang mahasiswa, kita pendampingan terhadap pengabdian, juga kita ada UMKM dan hilirisasi seperti yang kata Mas Eta tadi bilang. Universitas harus bisa mampu selain melakukan penelitian dari produk-produk tersebut dihasilkan kemudian memanggil industri, sekarang namanya DUDI, dunia usaha dunia industri. DUDI, ya. Industri harus masuk ke universitas supaya mengembangkan potensi yang ada. Gitu. Wah, luar biasa. Untuk antusias dari generasi muda sendiri gimana nih Bu? Apakah sudah meluas atau gimana kalau khusus di Sumatera di Universitas Sumatera atau Utara? parsial saja hanya Gimana, Bu, sebagian-sebagian ya kan. Saya menilainya semakin tahun semakin meningkat. Semakin meningkat, Iya, alhamdulillah. karena UMKM yang terbina itu semakin naik. Dulu saya pernah bilang begini sama salah seorang mahasiswa saya, belum pernah ya ada orang jual kopi pagi-pagi naik sepeda, kemudian kopi tersebut dihidangkan kepada pekerja-pekerja kita begitu. Karena saya lihat suatu waktu saya pergi ke luar negeri dan kemudian ke Jakarta, pagi-pagi setiap orang itu sudah menenteng secangkir kopi sambil dibawa naik kertapi begitu contohnya. Iya, Ya kan? kertapi, Seperti ya, itu ya, betul. kalau di Tokyo atau di mana sambil menenteng itu. Jadi saya bilang sama mahasiswa saya, kenapa kita tidak buat seperti itu? Lalu terinovasilah. 3 bulan kemudian tiba-tiba saya lihat anak-anak mahasiswa ekonomi sudah buat itu dengan nangkringan, membuat sepeda, jualan kopinya atau di sepeda motor begitu. Jadi sebenarnya ide-ide gila yang kadang-kadang kita kurang kembangkan di situ, begitu saya menilainya. Jadi bukan membedakan, artinya ada beberapa mahasiswa yang memang memiliki inovasi. Ada beberapa yang mungkin harus kita melakukan proses pendekatan dan berbicara heart to heart dengan mereka untuk menggali potensi itu. Mungkin mereka takut salah aja. Iya, kebanyakan takut Ya, salah dan karena kemudian mereka melihat dulu waktu itu ada jual roti mungkin di parkiran, terus diusir sama security ya kan. Security. trauma ya. Trauma jadinya. Gimana Bu seperti lanjutkan, Bu? itu. Ya, jadi kemudian sekarang itu semakin berkembang di fakultas-fakultas di universitas dan di beberapa tempat sekarang itu mahasiswa sudah banyak yang jual dan tak malu begitu. Jadi saya bilang bagus. Jadi kalau sekarang itu bisnis itu bukan hanya bidang bidang komoditas perkebunan pertanian, tapi juga bisa bidang bidang komunikasi atau bidang garment yang juga atau bidang lainnya yang memang minat mereka ada, termasuk juga bidang servis. Sekarang agrowisata industri juga dikembangkan. Iya. Salah satu contohnya Universitas Sumatera Utara itu kembangkan, kita punya ada satu pendampingan namanya Sorek Merapi. Di sana kita tanam, di Hutan Amale kita tanam kopi dan stroberi. Wow. Jadi di atas gunung kita tanam pertanaman stroberi, kita dampingi masyarakat sampai sekarang masih terus berkembang. Dikelola oleh Mereka, bukan kita. Kita hanya pendamping. Universitas di sini peran dan fungsinya sebagai pendamping bagi mitra kita tadi. Dan memang pendampingannya itu perlu ya Bu ya, Iya. untuk bisa memberikan pemahaman juga kepada mahasiswa dan juga mengikuti ya, memberikan saran seperti itu ya Bu ya. Iya, benar. Jadi kadang-kadang banyak kita kegiatan-kegiatan tersebut setelah kita kasih dana tersebut kemudian kita lepas. Ini Iya. yang menjadi masalah. Iya, iya. Sehingga tidak mendampingi. Jadi maunya kalau ada kegiatan selanjutnya untuk entrepreneur ini dikasih modal, didampingi. Kalaupun dia umpamanya gagalnya di mana, dievaluasi, kemudian dicari lagi pendamping lainnya gitu. Iya. Ini yang saya pelan-pelan kecil saya lakukan kepada adik-adik kita semua. Iya, jangan dikasih duitnya aja terus habis itu loss dia. Oke, baik pemirsa, kita tahan dulu Bu ya. Zi, tahan dulu Zi, kita mau break dulu. Kami akan kembali saat lagi. Silakan follow back. Ya pemirsa, kembali ke segmen yang ketiga. Kali ini nanti kita korek lagi nih Zi ya. Ini kopinya tadi ya kan. Kita cerita kopi aja, minum kita air putih sih ya. Nah iya, harusnya tadi kopi ya kan. Tapi Harusnya tadi di bawah ya. lain kali nanti Bang Eta kita undang terus setiap hari. Iya, Jadi biar setiap kita hari ada kita minum kopi. kopi gitu ya. Ya lah, nanti mabuk Ada kopi aja. kita ya Bang Iya, Putra. oke, Oke, Bang Putra, kita kembali lagi dengan topik yang masih sama, yaitu spirit agripreneur muda. Terkait dengan hal ini, tadi kalau kita sudah bahas ternyata banyak sekali hal-hal yang potensi ya, anak-anak muda ini berpotensi dan juga antusiasnya tinggi banget ya. Oke. Tapi kan kita juga pengen tahu ya, untuk bisa mempertahankan eksistensi. Nah iya ini tuh. gimana nih? Karena kan Benar. tantangan di dunia sektor pertanian ini sendiri juga pastinya banyak banget ya sih Saingan Bang Eta. banyak, Gimana ya nih kan? kira-kira Bang Eta Iya. dalam hal Biar ini? eksis terus lah nih ya kan. Kalau kita itu tadi yang ada aku bahas tuh, supaya eksis terus kita harus berkembang dengan zaman juga. Berinovasi lah ya. Berinovasi.
Terus kita juga harus merhatikan apa yang customer kita mau. Oke, itu juga penting Poin-poin ternyata ya. itu poin-poin utama gitu yang kayak itu harus ada lah. Berarti customer oriented lah ya. Kalau aku lebih kayak apa ya? Customerku lebih ke yang loyal, yang repeat. Jadi kita harus kayak buat kayak mana supaya dia nyaman datang. Karena kan juga posisi tempat itu di dalam-dalam juga nggak terlihat kan. Berarti marketing revolution lah, ada after sales service-nya. Ya, after kan? sales service. Iya. Lebih ke apa sih? Hospitality juga. Ya, hospitality. Nah itu yang memang jarang kalau di Kota Medan atau di Sumatera Utara ini memang jarang banget ya terkait dengan hospitality ini sendiri ya Bang Eta ya. Jadi pertahanannya dari situ. Nah kalau untuk tantangan sendiri nih, kan pastinya ya tadi balik lagi ya kalau kita ngomongin dengan banyaknya hal-hal yang juga transformasi di teknologi sendiri ini juga makin berkembang terus ini. Ini gimana nih Bang Eta? Apakah mengikuti terus atau gimana? Tetap diikutin juga. Tetap ya harus diikutin ya Bang tetap ya. diikutin. Artinya untuk eksistensi memang harus itu yang kunci Berarti utamanya. toko online ada juga. Ada, walaupun kita sebetulnya kayak di toko online gitu, itu jutaan Bang yang jualan kopi di situ. Oke. Oh, pikir saya jutaan yang beli. Enggak. Yang jualan. Tapi jualan amin situ dong. jutaan. Kita aminin dong. Ya, Ya, amin ya. amin. Jadi kita kayak di situlah dipakai marketing. Kita mau kelihatan dulu. Kalau kita udah kelihatan kita bisa udah dapat pelanggan tetap, kita bisa nggak perlu naruh ads-nya lagi. Soalnya kalau kita nggak naruh ads itu nggak bakal kelihatan tuh produk kita di platform online-nya. Oke, jadi memang balik lagi ya perkembangan zaman ini memang harus diikutin terus Bang Putra. Udah berapa tahun Bang Eta di bisnis ini? Kalau di kopi itu dari 2016. 2016. Udah lama juga ya? Iya, mau jalan udah 7 tahun lah. 7 tahun, 8 tahun lah ya. Udah masuk SD kelas 2 lah berarti. Kalau dihitung-hitung ya. Iya lah. Dari kuliah dulu mulai start. Biasa kan dia 10 tahun baru dia duduk dia ya kan. Gak usah ngiklan lagi ya kan. Iya. Tapi TPR nanti ngiklan Bang ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ibunya Ji, Ibu Amel lagi Ji. Kita tanya-tanya lagi. Kita kembali lagi ya. Nah, Bu Amel terkait dengan transformasi yang dilakukan untuk wujudkan entrepreneur muda ini seperti apa? Kira-kira dari penilaian seorang akademisi sendiri. Bu. Silakan Bu Amel. Jadi kalau saya menilainya proses ini harus dilakukan secara holistik ya. Holistik artinya adalah berkesinambungan, kemudian ada holistik. keterpaduan di Saya sana. pengobatan holistik tadi beda. Keterpaduan artinya begini. Pertama dilakukan proses memberi pengetahuan. Artinya mata kuliah kewirausahaan itu merupakan salah satu mata kuliah untuk mendidik para mahasiswa. Mungkin diperbanyak Bu ya, jangan 2 SKS aja. Dulu Jadi zaman mungkin, Abang 2 SKS tuh. Iya, 2 SKS Makin mungkin berkembang ya pasti makin ya dikembang. sekarang ya. Itu yang memang boleh kita buat. Mungkin yang kedua, selain itu programnya sekarang juga kan entrepreneur itu bukan hanya seperti itu, magang mahasiswa juga sudah dilakukan Bisa, sekarang ya. entrepreneur ya. Jadi entrepreneurship itu sudah dilakukan di beberapa universitas. Kampus Merdeka, ya? Kampus Merdeka itu sudah mendukung terhadap hal ini begitu. Proses pemagangan mahasiswa juga salah satu program untuk mendidik entrepreneur bagi mahasiswa kita. Kemudian yang ketiga meningkatkan program-program yang berkembang untuk agropreneurship ini sendiri, baik itu menjalin kerjasama dengan tadi dunia usaha, dunia industri, kemudian juga dengan beberapa dana-dana CSR yang mungkin bisa dikembangkan untuk melatih mereka. Di samping itu yang utama sekali sebenarnya pendampingan. Karena apa? Anak muda ya Mas, kadang-kadang Iya, Bang betul. Putra sama Kak Zi, anak muda ini kan kadang-kadang ritme semangatnya itu kan naik turun ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau lagi moody kali mau banget gitu. Kalau lagi nggak mau, satu hari nanti hilang begitu. Dia generasi strawberry, Bu. Iya. Strawberry itu kan di luar cantik, Gitu di dalam hancur dia. Lembek gitu ya. dia. Jadi maunya kita ini yang belum dilirik saya pikir. Jadi proses entrepreneur itu harus ada monetnya, pendampingan bagi mereka. Jadi hal-hal seperti ini mungkin penguatan dari universitas untuk menambah lagi, selain daripada perbaikan kurikulumnya, menambah mata kuliah tadi dengan pemagangannya, juga ada proses pendampingan terhadap hal tersebut. Penting Jadi, memang iya, ya, Bu. penting sekali. Jadi contoh di Kementerian Pertanian kan tahun 2018 ada program tersebut. Jadi beberapa wirausaha muda seluruh Indonesia melakukan proses pembinaan terhadap entrepreneur ini, membuat contoh kedai kopi kecil begitu, atau mereka juga buat proses penjualan barang-barang bahan-bahan dari aneka keripik contohnya. Tapi kan setelah itu kalau penjualan tidak laku, packagingnya tidak diganti, atau proses perbaikan hal-hal lainnya ini tidak didampingi,
mereka kadang-kadang jadi patah semangat. Iya. Jadi hal-hal seperti lebih ini. baik jadi honorer mereka. Saya pikir itu yang penting, Mbak Ji, ya. Jadi perlu juga proses pendampingan tersebut kepada wirausaha muda kita, begitu. Karena butuh waktu 10 tahun untuk Iya. bisa stabil ya kan. Iya. Dan 10 tahun itu berdarah-darah pasti. Iya, termasuk untuk pendanaan kan ya, begitu. Kadang-kadang kan anak muda ini malu untuk meminta dana atau meminjam dana. Mereka lakukan sendiri, sudah infal, sudah mau ada tanda-tanda sudah mau kolaps, mereka terus aja. Padahal waktu kolaps itu mungkin kita bisa bantu dana tambahan atau juga bantu dengan proses perbaikan dengan mendampingi tadi, memberi saran dan lain sebagainya. Kalau Bang Eta sendiri untuk masalah modal itu memang pribadi sendiri atau bersama-sama dengan keluarga? Pribadi sendiri sih awalnya memang, tapi ada dibantu-bantu juga lah untuk mesin. Jadi dulu kayak dapat rezeki lah untuk ngebangun itu. Rezeki tiba-tiba gitu. Enggak lah, masih ada proses lah ya. Ada proses lah, ada proses. Karena kan investor itu lebih bagus digunakan angel investor ya kan? Iya. Ya biar aman ya Bu ya. Aman, iya. Nggak bertambah-tambah nanti pembayaran. Ada bunganya ya. Iya Bu, saya mau tanya juga ini Bu, kan Iya. ada nggak mahasiswa yang di sana itu Bu yang sudah mungkin mereka itu berkelompok atau perseorangan yang selain Bang Eta lah ya, presentasinya gimana Bu? Banyak nggak yang sudah berhasil survive, mungkin sudah lebih dari 5 tahun mereka fokus di bidang agropreneur ini? Saya memberi contoh seperti ini, Bang. Ya ini salah satunya. Iya, ternyata ini pengalaman saya pribadi ya. Ketika saya punya satu orang mahasiswa, kemudian di tugas akhir tidak selesai, tapi karena dia punya jiwa entrepreneur, sampai sekarang dia tidak selesai kuliahnya di USU, tapi jadi entrepreneur. Itu contoh satu. Itu ada di Siantar, salah satu mahasiswa saya, membuka kedai kopi. Ibu di sana. ngelirik-ngelirik ke saya, saya selesai Bu ya di sana. Kemudian, Selesai dong. Kemudian ada lagi yang lain ya, tapi memang sebenarnya kita belum mendata secara angka begitu. Dan ini penting sebenarnya, perlu. Kenapa? Seharusnya kan memang setelah tamat ini mahasiswa-mahasiswi kita ini mau mereka kerjanya di mana? Seharusnya kan segmen itu kita harus urutkan dan hitung begitu. Ini belum terdata secara sempurna. Tapi kalau ditanya secara jumlah, setiap tahun pasti bertambah. Untuk entrepreneur ini, baik perempuan Bertambah. atau laki-laki. Saya pikir bertambah yang tidak tamat tadi. Nggak, bertambah yang entrepreneurnya. Kalau bisa seimbang ya Bu. Iya, benar. Ditamatkan lah kuliahnya Iya, ya kan. tambah sudah banyak yang jadi berhasil dengan jiwa untuk menjadi entrepreneur tadi. Alhamdulillah sudah sampai sekarang sudah makin bertambah. Ya, karena membuka lapangan pekerjaan juga Iya. ya. Iya, bagus kan, Nggak daripada yang tadi bergantung sama Iya. kerjaan-kerjaan yang memang sudah ada bosnya, jadi kita diperintah-perintah. Contoh Bang Eta, dia memerintah anggotanya gitu ya Bang. Punya anggota sendiri berarti Bang? Berapa orang ya? Anggota banyak ya? Beberapa. Khusus untuk ngedep kolektor ada? Oh itu lain ya? Itu beda lagi, beda lagi. Berarti dia simpan pinjam nanti, bukan kopi ya kan? Jadi koperasi juga, tapi kop juga ya gitu ya. Oke, baik pemirsa di rumah, tentunya kita ingin berlama-lama, ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebelum kita berpisah ini tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin kita dapatkan dari kedua narasumber kita. Dan terkait dengan hari ini pembahasan yaitu temanya adalah spirit agropreneur muda. Kita ingin dengarkan seperti apa sih, bagaimana untuk juga nantinya kedua narasumber kita ini bisa memberikan semangat untuk kita semua yang ingin entrepreneur ya, untuk berwirausaha ini dalam mungkin sektor pertanian seperti ini juga gitu ya Bang Putra ya. Dan kita ingin meminta closing statement dari kedua narasumber kita. Kita mulai dari yang muda dulu, silakan nih Bang Eta untuk closing statement. Diajak nih Bang para pemirsa ya kan. Untuk mahasiswa lah terutama kan, sebelum tamat kita udah bisa tuh mikirin apa yang kira-kira dibutuhin sama komoditi dalam atau luar yang bisa kita kembangin atau bisa kita lakukan sekarang juga tanpa perlu modal bantuan. Dengan modal halaman kecil di rumah ada banyak macam lah. Indonesia ini kaya, kita bisa jual apa aja dari Indonesia nih. Jadi daripada ngarep-ngarepin kerja, mending kita ngayal-ngayal lah dulu apa yang bisa dikerjain ke depannya. Oke, direncanakan. Direncanakan. Gitu ya, Bang, ya. Oke, siap. Ada lagi Bang? Terima kasih Bang Eta. Ya, Oke, kita ke Ibu Amel. Silakan Ibu Amel closing statement ya. Ya,
Jadi kita perhatikan bahwa sebenarnya sektor pertanian itu kan merupakan sektor yang tidak akan pernah mati selama manusia masih ada. Ya, jadi kalau kita, karena manusia membutuhkan makanan. Selain makanan, kita juga perlu komoditas lainnya yang bisa kita gunakan sebagai konsumsi dalam menjaga kedaulatan pangan. Maka kita berharap hal fundamental dalam proses agropreneur ini bisa dijalankan dan bisa dikembangkan ke depannya. Saya mengajak para mahasiswa kita, para anak muda, coba untuk menggali potensi yang ada, mengembangkan apa yang bisa dikembangkan untuk kemudian menjadikan sebagai suatu wirausaha, nilai jual dari diri Anda untuk mengembangkan. Sebenarnya Indonesia ini kaya dan amat kaya sekali. Jadi mari kita gali potensi yang ada, komoditas perkebunan, pertanian, hortikultur dan lain sebagainya merupakan salah satu prospek yang menjanjikan di masa depan. Mudah-mudahan anak muda tertarik untuk melaksanakan kegiatan agropreneurship. Wih, luar biasa. Karena pastinya kalau untuk sektor pertanian ini orang pasti butuh ya kan. Iya. Nggak mungkin nggak laku kalau nggak dijual tuh nggak Bang? Betul-betul. Apalagi kopi ya kan. Waduh. Kopi, beras, lainnya itu kan sehari-hari. Sehari-hari. Kebutuhan Ya, sehari-hari. Iya gitu, betul. Dan ya. kita punya bahan bakunya di sini lumayan cukup banyak ya kan. Ya mungkin itu sajalah pemirsa yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Amel, Bang Eta ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan dari sini nanti banyak yang jadi wirausaha ya kan, yang termotivasi ya. Mulai dari yang kecil dulu, jangan langsung gede. Nanti kalau gede nggak sanggup lihat anginnya ya kan. Ya itu saja mungkin bisa kami sampaikan sebagai penutup ini. Saya mau tanya nih sama Bang, ada katanya jenis kopi yang nantinya masuk neraka katanya. Apa tuh Bang? Iya, namanya kopi karamel macchiato katanya. Bagus sekali konsisten dari Bang Putra hari ini ya. Jadi hati-hati ya pemirsa di rumah. Hati-hati ya nanti ya karamel macchiato ya. Masalah itu kopi kesukaan saya loh. Oh, itu ya? Iya. Jadi saya agak langsung bara-bara nih. Iya, bara-bara ya. Baik Bang Putra. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Azifah Zahrianis, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pemirsa di rumah untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terimalah persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.